Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Giri Putri Satria Pratama Dharma Surya dengan NIM 18150911036. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai framework COBIT Audit SI dan framework CMMI Audit SI. Pertama-tama saya akan mempresentasikan mengenai framework COBIT Audit SI dengan studi kasus RISE Radio Integrated Broadcasting System Web pada PT Zamrud Khatulistiwa Teknologi. Pertama-tama saya akan menjabarkan mengenai permasalahannya. Dalam identifikasi masalah studi kasus ini, ditemukan 3 permasalahan, di mana yang pertama adalah bagaimana cara melakukan audit sistem informasi untuk mengetahui tingkat kinerja, manage quality, dan manage risk dari PHP murni menuju framework. Kedua, bagaimana cara mengetahui capability level untuk framework. Yang ketiga, bagaimana cara menentukan rekomendasi terhadap hasil audit yang telah dilakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai domain audit pada kasus ini. Dalam kasus ini, terdapat domain audit yang digunakan adalah 2, yaitu APO 11 dan APO 12. Untuk APO 11, peran dari APO 11 adalah mengidentifikasikan dan mengkomunikasikan persyaratan kualitas dalam semua produk, dalam semua proses, prosedur, dan hasil perusahaan, termasuk kontrol, pemantauan, dan bukti penggunaan praktik. Dalam APO 12, APO 12 sendiri memiliki peran mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko TI terkait dalam tingkat toleransi yang ditetapkan oleh manajemen eksekutif perusahaan. Selanjutnya, mengenai alur audit. Alur audit dalam kasus ini dimulai dengan perencanaan sebelum audit, lalu dilanjutkan dengan pengumpulan data yang terdiri dari 3 kegiatan, yaitu diantaranya observasi, wawancara, dan studi literatur. Selanjutnya dilanjutkan dengan COBIT 5 ISACA 2012 yang terdiri dari 3 kegiatan, yakni diantaranya adalah pelaksanaan audit APO 11 dan APO 12, lalu dilanjutkan dengan analisa hasil, lalu rekomendasi. Kegiatan terakhir yang dilakukan adalah penyerahan hasil audit. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil dari audit itu sendiri. Dalam kasus ini, hasil penilaian APO 11 dari kuesioner adalah APO 11 Manage Quality mendapatkan responden senilai 30 dan hasil rata-rata 83%. Selanjutnya, hasil penilaian APO 12 dari kuesioner Manage Risk mendapatkan responden senilai 30 dan hasil rata-rata 84%. Dengan begitu, bisa disimpulkan bahwa hasil audit dari wawancara dan hasil dari kuesioner berbanding lurus. Hasil dari domain APO 11 dan APO 12 mempunyai nilai asesmen 83% pada level 1. Proses performance dilaksanakan guna mencapai tujuan proses, dan hasil audit ini bisa dilanjutkan dan memberi rekomendasi serta bisa diaplikasikan pada RISE Web dan dikembangkan dalam segi teknologi yang digunakannya. Selanjutnya, pada rekomendasi, dalam kasus ini dapat diperoleh beberapa rekomendasi untuk perusahaan, mana diantaranya perusahaan disarankan untuk mengimplementasikan
rekomendasi perbaikan yang telah diberikan untuk meningkatkan capability level pada proses domain APO11 dan APO12 pada teknologi ResWeb yang digunakan. Melakukan proses manajemen kualitas, manajemen risiko terhadap proses TI secara keseluruhan, terutama terhadap teknologi ResWeb yang digunakan dan dilakukan secara berkala. Selanjutnya, untuk perusahaan perlu dilakukan pengembangan terhadap teknologi REST sehingga dapat meningkatkan capability level serta sesuai dengan proses bisnis TI yang dituju oleh PT Zamrud Khatulistiwa. Sekian untuk kasus yang pertama dan framework sebelumnya. Sekarang saya akan melakukan dengan framework CMMI Audit SI. Di sini kasus yang saya gunakan adalah audit PT Logic System Technology. Seperti pada kasus sebelumnya, pertama saya akan menjabarkan mengenai permasalahannya. Identifikasi masalah pada kasus ini dapat disimpulkan bahwa terdapat dua masalah inti, yang diantaranya adalah pertama, mengidentifikasikan kelemahan-kelemahan dari proses yang berjalan di LST berdasarkan CMMI. Selanjutnya, yang kedua, dari kelemahan-kelemahan yang telah diidentifikasi, dilakukan formulasi rekomendasi solusi untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Lalu, pada domain audit dalam studi kasus ini, domain audit yang digunakan cukup banyak, diantaranya requirement development, requirement management, technical solution, configuration management, dan verification. Lalu pada alur audit, dalam studi kasus ini, alur yang ada adalah pertama, memilih representasi continuous, kedua, memilih CMMI roadmap, dan yang terakhir adalah penilaian per proses area SCMPC. Lalu untuk hasil dan rekomendasinya akan dijabarkan sebagai berikut. Seperti yang ditampilkan pada layar, berikut adalah tabel penilaian requirement development. Pertama, pada SP21 yang pertama disimpulkan terdapat kelemahan requirement traceability matrix tidak dibuat, tidak ada dokumentasi revisi requirement, dan selanjutnya rekomendasi yang diberikan adalah ketika menurunkan requirement dari customer requirement menjadi product requirement traceability matrix seharusnya dapat dibangun, begitu pula dengan histori revisi. Dan sebaiknya pencatatan requirement menggunakan bantuan tools requirement management database yang mempunyai fitur requirement traceability matrix dan histori revisi requirement. Itu sisanya dapat dilihat pada layar. Terdapat 8 baris kelemahan dan rekomendasi yang ditemukan dalam requirement development. Baik, saya akan langsung melanjutkan pada slide berikutnya. Di sini tabel saya akan menjelaskan mengenai hasil dan rekomendasi yang diperoleh dari tabel penilaian requirement management. Pertama, kelemahan yang didapat adalah bila ada perubahan requirement impact assessment tidak terdokumentasi, change request logs belum terdokumentasi. Lalu rekomendasi yang diberikan adalah yakinkan bahwa bila ada perubahan requirement ketika meminta komitmen, persiapkan dokumentasi yang lengkap untuk meminta komitmen, yaitu requirement impact assessment serta change request. Untuk baris selanjutnya dapat dilihat pada layar. Terdapat 2, 3, 4 lagi baris.
Saya akan langsung melanjutkan pada slide berikutnya. Berikut hasil dan rekomendasi dari tabel penilaian technical solution. Pertama, terdapat kelemahan alternatif solution tidak didokumentasikan, hanya solusi yang dipilih didokumentasikan dalam specification. Selection kriteria juga tidak didefinisikan. Rekomendasi yang diberikan adalah dokumentasikan alternatif solution dan selection kriteria. Untuk kelemahan dan rekomendasi berikutnya dapat dilihat pada layar. Terdapat 5 kelemahan dan rekomendasi yang ditemukan dalam tabel penilaian technical solution. Baik, pada slide selanjutnya, di sini adalah hasil dan rekomendasi penilaian configuration management. Yang pertama, kelemahan yang ditemukan adalah tidak ada proses identifikasi work product yang akan dimasukkan sebagai configuration item. Rekomendasi yang diberikan adalah proses harus dilakukan. Untuk kelemahan dan rekomendasi selanjutnya dapat dilihat pada layar. Terdapat 7 kelemahan dan rekomendasi pada configuration management. Baik, pada slide selanjutnya akan dijelaskan mengenai hasil rekomendasi dalam tabel penilaian verification. Kelemahan yang ditemukan dalam tabel penilaian ini adalah dokumentasi mengenai verification environment tidak didokumentasikan dalam test plan, dan rekomendasi yang diberikan adalah verification environment yang digunakan dalam proses verifikasi perlu didokumentasikan. Selanjutnya bisa dilihat pada layar. Terdapat 6 kelemahan dan rekomendasi yang bisa didapatkan dalam tabel penilaian verification ini. Baik, sekian presentasi yang dapat saya berikan. Untuk kekurangan kata atau salah kata, saya memohon maaf. Di akhir saya ucapkan Rama Santi. Om Santi 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 Om.